Simbol bulan bintang tentu muncul di wilayah Aceh sejak masa pemerintahan Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam, Alaiddin Ali Mukhayyad Shah, yang berkuasa pada tahun 1511 hingga 1530. Hanya saja dalam bendera kerajaan Aceh ini terdapat gambar pedang di bawah gambar bulan bintang. Warnanya pun identik dengan pergerakan Islam, yaitu hijau. Warna hijau ini juga diadopsi Republik Islam Aceh, Gerakan DI TII Aceh di bawah pimpinan Daud Bereh. Ini adalah bendera asli dari Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Ini menandakan bendera ini adalah terinspirasi dari bendera Turki. Jadi rakyat Aceh terinspirasi dari Turki karena memang ada sejarahnya. Ada sejarahnya waktu Sultan Iskandar Muda, bagaimana perhubungannya dengan Turki. Ini sedangkan merah ini semua adalah melambangkan suatu keberanian. Merah dalam melambangkan keberanian, kemudian ada bulan bintang melambangkan keagamaannya, sedangkan pedang yang terunus itu keperkasaan, keperkasaan dan kepahlawanan dari orang Aceh tempo dahulu. Ini bendera ini terinspirasi adalah masa Sultan Iskandar Muda. Terinspirasi adanya bendera ini adalah dari Sultan Iskandar Muda. Pada dasarnya beliau membuat hubungan kembali dengan Turki. Pada masa sebelumnya memang sudah ada, tapi agak menurun. Jadi naiknya tata Sultan Iskandar Muda di waktu itu, inilah bendera yang resmi menjadi bendera Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama. Sebenarnya ini bukan yang pertama. Dia kan ada bendera sebelumnya, ada bendera Aceh yang sebelumnya. Tapi yang sangat populer ini, yang sangat populer ini. Munculnya kontroversi lambang-lambang Aceh ini sebenarnya berawal dari klausul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal 246, 247, dan 248 disebutkan Aceh diperbolehkan memiliki bendera, lambang, hingga himne sebagai implementasi atas status keistimewaan dan kekhususan yang dimilikinya. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 secara tegas disebutkan simbol-simbol itu tidak boleh menyerupai lambang-lambang gerakan separatis. Dari 12 poin itu, 2 poin sudah. Yang pertama menyangkut konsideran, yang kedua menyangkut dengan azan itu. Waktu menaikkan bendera itu sudah diterima bahwa itu harus dikoreksi. Saya kira ya mungkin soal bendera itu yang masih perlu dialog. Ada hal lain di samping dengan bendera dan lambang, hal-hal lain misalnya dibicarakan atau dipersoalkan tentang azan waktu menaikkan bendera dan dipersoalkan tentang penggunaan burak dan singa sebagai binatang ini sebenarnya sedikit lucu karena mereka mengatakan itu kenapa menggunakan binatang jadi kalau waktu dijawab sedangkan burung Garuda juga binatang itu burung itu binatang juga. Pembahasan kanun atau setingkat peraturan daerah untuk pemerintahan daerah lain di Indonesia sejak awal sering memunculkan kontroversi. Sebut saja ketika tahun 2007 silam dilakukan pembahasan rancangan kanun Wali Nanggro. Irwandi Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh menuding jika ini sesungguhnya hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Masalah kanun Wali Nanggro ketika itu belum masuknya orang PA ke dalam DPRA. Kanun itu kalau nggak salah dirancang oleh Mukhlis Muhtar dan kawan-kawan. Nah, karena bukan orang yang perunding, yang penting perundingan itu kan Wali Nanggro diputuskan dalam perundingan di Helsinki yang kemudian menghasilkan MOU. Ya itu bagi-bagi kuasanya ya gitu. Jangan tanya teman-teman lebih lanjut. Sekarang sudah terbagi kan. Kalau sekarang ini ya mereka sedang menguasai Aceh. Kita harapkan mereka juga mampu membangun Aceh.
Meski draft rancangan Wali Nanggro ketika itu belum usai dibahas, sebuah bangunan menyerupai istana di kawasan Lampenurut pun tengah dipersiapkan untuk lembaga Wali Nanggro. Di kawasan ini sekaligus akan dibangun rumah sang Wali Nanggro, Malik Mahmud Al-Haitar, yang saat itu telah digadang-gadang akan menduduki posisi Wali Nanggro, menjawab diplomatis soal tudingan miring mengenai dirinya. Yang sebelumnya saya rasa saya tidak mau kritik banyak. Yang penting yang sekarang ini harus memperbaiki apa kekurangannya dulu. Kadang-kadang itu mungkin mereka belum mengerti betul apa tujuannya dan apa fungsinya dan di mana letaknya kebaikannya itu. Saya rasa itu adalah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dimeterai antara pemerintah pusat dengan pihak kami. Dan saya rasa itu kalau dipenuhi itu akan memberi manfaat yang baik untuk Aceh, untuk kestabilan politik, keamanan, dan untuk